Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Keuangan melaporkan APBN mencatatkan surplus senilai 31,3 triliun rupiah pada Januari 2024. Di mana surplus tersebut setara dengan 0,14% terhadap produk domestik bruto. Kementerian Keuangan melaporkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara mencatatkan surplus senilai 31,3 triliun rupiah pada Januari 2024. Surplus APBN tersebut tercermin dari pendapatan negara yang mampu mencapai 215,5 triliun rupiah atau 7,7% dari target. Sedangkan belanja negara terrealisasi sejumlah 184,2 triliun rupiah atau 5,5% dari total pagu tahun ini. Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara mengungkapkan surplus per Januari 2024 setara dengan 0,14% terhadap produk domestik bruto. Dan ini menghasilkan keseimbangan primer yang masih tetap positif 61,4 triliun rupiah surplus keseimbangan primer dan surplus anggaran 31,3 triliun rupiah yang sekitar 0,14% dari PDB surplus, dan pembiayaan anggaran seperti tadi telah kami sampaikan 106,4 triliun telah direalisasikan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan di awal 2024 kinerja APBN masih cukup baik dan momentum pertumbuhan ekonomi masih terjaga. Belanja negara yang terrealisasi pun sesuai dengan program dan prioritas nasional. Meski demikian, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah terus mewaspadai situasi global yang melemah. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, surplus APBN pada Januari 2024 ini ditopang oleh pos pendapatan negara yang tercatat sebesar 215,5 triliun rupiah atau setara dengan 7,7% terhadap target APBN sebesar 2.802 triliun rupiah. Ya, pemirsa, pendapatan negara tersebut ditopang oleh sejumlah pos yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Realisasi penerimaan pajak hingga Januari 2024 ini sebesar 172,2 triliun rupiah, setara dengan 7,5% dari target sebesar 2.309 triliun rupiah. Kemudian realisasi penerimaan negara bukan pajak atau PNBP ini tercatat sebesar 43,3 triliun rupiah, pemirsa, atau setara dengan 8,8% terhadap APBN. Sedangkan dari sisi belanja negara, realisasi belanja tercatat sebesar 184,2 triliun rupiah atau setara dengan 5,5% dari APBN. Realisasi itu diperoleh dari belanja pemerintah pusat sebesar 96,4 triliun rupiah atau 3,9% dari APBN. Kemudian realisasi belanja kementerian lembaga, pemirsa, ini sebesar 44,8 triliun rupiah, belanja non kementerian lembaga 51,6 triliun rupiah, serta realisasi transfer ke daerah yang sudah mencapai 87,8 triliun rupiah atau 10,2% terhadap APBN senilai 857,6 triliun rupiah. Ya, pemirsa, di tengah surplusnya APBN di awal tahun ternyata pemerintah tetap melakukan penarikan utang baru untuk pembiayaan APBN. Lantas seberapa besar penarikan utang baru pada Januari 2024? Berikut kita simak informasinya. Mengawali tahun 2024, pemerintah sudah melakukan penarikan utang baru dengan nilai lebih dari 100 triliun rupiah. Dalam konferensi pers APBN, Wakil Menteri Keuangan Swasil Nazara mengatakan bahwa realisasi penarikan utang per Januari 2024 mencapai 107,6 triliun rupiah atau 16,6% dari target APBN sebesar 648,1 triliun rupiah. Penarikan utang dilakukan pemerintah meskipun APBN mencatatkan surplus, di mana tercatat hingga Januari kas negara mencatatkan surplus sebesar 31,3 triliun rupiah atau setara 0,14% terhadap produk domestik bruto. Pembiayaan anggaran on track, kita telah melakukan realisasi pembiayaan sebesar 107,6 triliun di 2024 ini, khususnya di bulan Januari. Tentu kita akan, kalau targetnya untuk target APBN setahun adalah 648,1 triliun. Nah, tentu kita akan terus melakukan
pemantauan atas dinamika pasar keuangan supaya kita dalam menerbitkan SBN bisa terus betul-betul secara efisien dan kita betul-betul mengantisipasi dan memitigasi seluruh resiko dari kondisi di tingkat global. Terkait penarikan utang, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah melakukan pembiayaan anggaran dengan terjaga dan fleksibel. Pengadaan utang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari waktu penarikan, besaran utang, bentuk instrumen, hingga bauran mata uang. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, berbicara soal utang, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Januari 24 ini mencapai 8.253 triliun rupiah atau setara dengan 38,75% terhadap produk domestik bruto. Nah, besaran utang tersebut kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa. Pemirsa, posisi utang pada awal tahun 2024 meningkat jika dibandingkan dengan posisi pada akhir Desember 2023 yang sebesar 8.114 triliun rupiah. Meski demikian, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa rasio utang yang tercatat pada Januari 2024 ini masih di bawah batas aman 60% PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah 2024-2027 di kisaran 40%. Jika dirinci, pemirsa, mayoritas utang pemerintah pada Januari 2024 tercatat berasal dari utang dalam negeri dengan proporsi 71,6%. Adapun berdasarkan instrumen, komposisi utang pemerintah sebagian besar ini berupa SBN atau surat berharga negara yang mencapai 88,19%. Sementara itu, Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pengelolaan portofolio utang berperan besar dalam menjaga kesinambungan fiskal secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga resiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Dari posisi utang, pemirsa, kita bergeser ke belanja pemerintah. Salah satu program yang masih menjadi unggulan pemerintah yakni Bansos. Kementerian Keuangan bahkan menyatakan bahwa anggaran Bansos pangan sudah disiapkan hingga Juni 2024. Nah, lantas seberapa besarkah alokasi dana untuk pemberian Bansos di tahun ini? Berikut informasinya. Dalam konferensi pers realisasi APBN per Januari 2024, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata memperkirakan total anggaran yang digunakan pemerintah untuk program bantuan sosial pangan periode Januari hingga Juni 2024 mencapai 20 triliun rupiah. Meski demikian, anggaran tersebut kemungkinan bisa mengalami perubahan tergantung dengan realisasi bansos pangan yang dibutuhkan oleh masing-masing keluarga penerima manfaat. Mengenai bansos, ini sebagaimana pengumuman yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun beberapa menteri, ini kita akan terus melakukan review. Yang pertama untuk bansos beras, daging ayam, dan telur, ini sampai dengan Juni, kalau kita akan melaksanakan sampai dengan Juni, ini perkiraan anggarannya adalah sekitar 18-20 T. Jadi tergantung nanti tentunya berapa realisasi keluarga dengan balita stunting yang akan mendapatkan bansos tersebut. Selain itu, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa pemerintah juga akan melakukan evaluasi terkait penyaluran bansos pangan tersebut. Adapun sebagaimana diketahui, pemerintah telah menyiapkan bantuan pangan beras hingga Juni 2024, masing-masing 10 kg beras per keluarga per bulan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja bantuan sosial atau Bansos pada Januari 2024 mengalami peningkatan signifikan. Ada periode itu realisasi Bansos mencapai 12,45 triliun rupiah atau setara dengan 8,17% dari pagu APBN 2024 yang sebesar 152,3 triliun rupiah. Adapun pada periode yang sama di 2023, pemirsa, realisasi belanja Bansos ini hanya sebesar 3,88 triliun rupiah. Angka ini meningkat sebesar 10,35% secara year on year.
Sementara itu pemirsa, Kementerian Keuangan merinci ada beberapa bansos hingga BLT yang akan digelontorkan pemerintah termasuk rencana perpanjangan bantuan pangan hingga Juni 2024. Pertama ada bansos beras 10 kg per keluarga yang akan memakan APBN sebesar 17,5 triliun rupiah. Bahkan ada tambahan bantuan daging ayam dan telur bagi keluarga dengan balita stunting dalam program bantuan pangan tersebut. Yang kedua, BLT yang diberikan untuk periode Januari 2024 hingga Maret 2024. Nah, Kemenkeu menyebut anggaran BLT diambil dari cadangan belanja bansos yang memang sudah disediakan setiap tahunnya. Namun belum bisa dipastikan apakah pemberian bantuan berupa uang tunai akan diperpanjang setelah Maret 2024 atau tidak. Ya, selain itu ada juga bansos mitigasi pangan pemirsa dengan nilai Rp200.000 per bulan. Di tengah banjirnya bansos, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara ini memberikan penjelasan pemirsa soal dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menyebut dampaknya baru akan terlihat pada rilis pertumbuhan ekonomi edisi kuartal 1 2024 nanti, di mana dirinya pun berharap efeknya bisa terasa di kuartal 1 2024 dan ekonomi Indonesia bisa tetap tumbuh di atas 5%. Dan itu dia pemirsa, pastinya kita mengharapkan pemerintah ini dapat terus senantiasa mengelola utang secara cermat, secara bijak pemirsa, dengan tentunya memperhatikan suku bunga, juga memperhatikan komposisi mata uang, dan pemirsa juga jatuh tempo yang optimal, di mana harus diperhatikan rasio utang untuk tetap seimbang.